kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekesi tur angkara. Lebih dari sekedar simbol bahasa, aksara Jawa adalah cerminan kisah panjang adaptasi manusia. Setiap garis dan lengkungnya merekam cerita, nilai, serta harapan yang diwariskan para leluhur. Dari pahatan batu yang abadi, guratan daun lontar yang rapuh, hingga lembaran kertas yang penuh kisah, aksara menjadi bukti bahwa warisan budaya tidak sekadar dikenang, tapi terus hidup dan berubah, menemukan bentuknya di setiap zaman. Pada awal-awal abad itu ya, masyarakat pada zaman itu menggunakan bahan-bahan alam untuk menuliskan buah pikir mereka. Misalnya batu untuk menuliskan prasasti. Kemudian digunakan daun atau daun lontar untuk menuliskan aksara-aksara daerah itu ya. Digunakan pula kertas yang terbuat dari kulit kayu ya, atau dikenal dengan istilah daluang. Perkembangan penggunaan kertas ini juga didukung ketika VOC datang ke Nusantara. Mereka membawa kertas-kertas Eropa yang kemudian digunakan sebagai wahana atau media penulisan begitu ya, dokumen-dokumen seperti arsip begitu yang kita kenal pada saat ini. Termasuk juga untuk penulisan naskah-naskah yang pada saat ini kita mengenal dengan istilah naskah atau manuskrip. Nah, itu ditulis menggunakan kertas Eropa yang mempunyai kualitas atau bahan dalam hal ini lebih tahan lama dibandingkan dengan kertas daluang. Aksara Jawa berakar dari India melalui Brahmi dan Pallava. Jejaknya hadir di Jawa dalam aksara Kawi pada abad ke-7, terukir di prasasti Canggal. Dari batu, aksara berkembang ke lontar dan deluang menjadi medium doa, sastra, dan pengetahuan. Pada abad ke-17 lahirlah Carakan, Hono, Coroko sebagai wujud indah aksara Jawa. Masa kolonial membawa alfabet Latin yang membuatnya tersisih. Namun kini aksara Jawa bangkit kembali. Bahkan resmi masuk Unicode pada tahun 2019. Tulisan-tulisan pada awal tahun 1900 atau di akhir tahun 1800 ini sudah menggunakan kertas yang dicetak ya, artinya tulisan-tulisan itu sudah ditulis menggunakan mesin. Sampai hari ini itu sudah masuk ke era digital. Penggunaan laptop, penggunaan handphone atau telepon genggam ini sudah mengubah yang tadinya dari bahan alami sudah berubah ke elektronik. Nah, ini adalah suatu evolusi yang mau tidak mau kita juga harus mengikuti perubahan ini. Seiring waktu, berbagai komunitas pun tumbuh sebagai ruang belajar bersama bagi generasi muda. Kehadiran Jawa Cana memberi warna baru. Aksara Jawa tidak lagi dipandang kuno dan sulit, melainkan dikenal dengan metode yang segar dan lebih mudah dipahami. Dari kelas tatap muka hingga ruang-ruang kreatif, aksara ini kembali mendapat tempat sebagai bagian dari identitas sekaligus ekspresi mereka hari ini. Sejak tahun 2017 kami secara swadaya dan secara independen
bikin komunitas kelas, menyelenggarakan kelas gratis setiap hari Selasa sampai sekarang. Berangkat dari keresahan kami, saya dan kawan-kawan alumni dari Sastra Jawa UGM, kemudian kami punya cita-cita untuk menyumbangkan sesuatu yang kita peroleh dari kampus, yaitu dari pendidikan sastra Jawa, bekal-bekal keilmuan dan pengetahuan di sastra Jawa untuk masyarakat, terutama aksara Jawa, baca dan tulis aksara Jawa. Teknologi yang paling memungkinkan untuk kita gunakan yang pertama adalah teknologi media sosial ya. Kami mengoptimalisasi penggunaan media sosial untuk media publikasi, untuk sarana promosi dan juga untuk sarana komunikasi kita yang lebih interaktif dengan peserta kelas, dengan para pendukung Jawacana, dengan kawan-kawan komunitas. Yang berikutnya juga tentu aksara Jawa digital juga kami gunakan, yang sekarang sudah bisa diaplikasikan dalam gadget maupun di laptop kita, di handphone dan sebagainya, itu untuk menunjang kelas-kelas Honocoroko di Jawacana. Kira-kira dari tahun 2019 saya gabung jadi tutor atau fasilitator di kelas Honocoroko. Nah, salah satu yang pernah ikut itu ada seniman mural, itu namanya Mas Raka. Nah, itu salah satu yang saya kenal. Beliau pernah ikut kelas ini, kemudian saya tahu dan ternyata Mas Raka ini punya minat khusus pada keberaksaraan Jawa. Kemudian membuat mural seperti itu di kota listrik di beberapa jalan itu dipercantik gitu dengan aksara Jawa, misal ho, no dan sebagainya. Nah, itu menarik dan cukup eye catching daripada kita melihat yang itu aja kayak misal kota. Terus Mas Raka ini menyampaikannya dengan komunikasi visual begitu nggih. Itu dengan aksara Jawa, misalkan cuma satu aksara aja itu sudah eye catching dan juga mengandung estetika gitu, nilai lebih gitu. Di Yogyakarta ada cara lain untuk melawan senyapnya aksara melalui dinding-dinding kota. Para seniman mural menorehkan huruf-huruf Jawa di tembok jalanan, menghadirkannya kembali di hadapan banyak mata. Dari aksara yang nyaris tenggelam dalam sunyi, mereka menyalakan kembali dialog antara tradisi dan ruang modern. Mural pun hadir bukan hanya sekadar karya seni, melainkan penegas identitas budaya yang hidup di tengah masyarakat. Karena memang basicnya saya dulu gambarnya graffiti gitu, yang notabene menggambar di jalan kayak gitu, jadi ini tak terapkan di jalan kayak gitu aja sih. Sebelumnya di Jogja ini kan banyak orang yang datang, maksudnya bukan asli dari Jawa maupun apalagi Jogja seperti itu. Jadi memang penempatan aksara-aksara Jawa di beberapa titik yang ku gambar di sekitar kota itu memang pemancing karena bentuknya yang tidak familiar dengan orang-orang itu, jadi mungkin secara tidak langsung orang-orang itu pasti ngulik dan pokoknya dia pasti ada pertanyaan gitu dalam benaknya, ini tuh bentuk font apa seperti itu sih, dengan font yang aku gambar dengan warna-warna yang populer kayak gitu, atau dengan bentuk-bentuk yang populer juga. Jadi mungkin terkesan aneh bagi orang-orang pendatang ataupun orang sini sekalipun kayak gitu. Sementara itu, teknologi menjadi mitra penting. Setiap mural didokumentasikan dan disebarkan lewat media sosial, menjangkau jauh melampaui ruang dan waktu, bahkan dilihat dari kota lain hingga luar negeri. Aksara Jawa hadir di jalanan sekaligus di layar digital, membangun identitas baru dan menunjukkan kemampuannya beradaptasi. Namun di bawah tekanan modernisasi,
aksara ini kian tersisih dari keseharian, dan tanpa dukungan yang lebih luas, warisan berharga ini terancam benar-benar lenyap dari ingatan bersama. Kalau saya gambar di jalan tuh pasti interaksi dengan orang kayak gitu. Banyak mirisnya sebenarnya, karena orang-orang yang kebanyakan menegur saya itu bukan melupakan, tapi mereka sudah jauh dari aksara Jawa itu sendiri, padahal itu harusnya melekat di dalam masyarakat seperti itu sih. Jadi interaksi-interaksi itu yang bikin saya senang adalah saya bisa berhasil untuk mengingatkan kembali kepada orang-orang bahwa masih ada aksara Jawa kayak gitu sih. Dalam perjalanannya, tantangan lebih banyak datang dari sisi teknis. Terutama ketika karya dibuat di jalanan yang seringkali dianggap ilegal sehingga menimbulkan rasa was-was. Namun menariknya, ketika masyarakat tahu bahwa yang digambar adalah aksara Jawa, respon mereka justru positif. Disitulah aksara Jawa tidak lagi terkungkung di museum, tetapi hadir di jalanan sekaligus di layar digital, menyebar masif, membangun identitas baru dan menunjukkan bahwa huruf-huruf warisan leluhur ini masih bisa beradaptasi dengan zaman. Kita lihat satu persatu dari lingkungan sekolah terlebih dahulu ya, atau di pembelajaran, bahwa keterpinggiran ini yang sudah sering kita dengar adalah muatan lokal. Bahasa daerah ini menjadi sebuah muatan lokal yang kadang kita, guru dan masyarakat ini harus memperjuangkan agar bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain bisa menjadi sebuah mata pelajaran di sekolah. Generasi muda saat ini tidak terbiasa dengan aksara Jawa karena jarang menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, aksara ini hanya diajarkan sebagai muatan lokal dengan waktu yang terbatas, jauh tertinggal dibanding pelajaran lain. Di ruang publik, papan nama, toko hingga media lebih sering menggunakan huruf Latin atau bahasa asing. Kurangnya wadah kreatif dan media yang relevan dengan keseharian anak muda membuat aksara ini terasa jauh dan sulit dijangkau. Akibatnya, huruf-huruf leluhur yang kaya akan sejarah ini makin dianggap asing, padahal sejatinya menyimpan nilai budaya dan identitas yang penting untuk dilestarikan. Ketidaktertarikan generasi muda ini terkait dengan pemikiran mereka sendiri sesungguhnya. Sudah tersugesti, wah itu sulit begitu. Nah ini yang harus diubah. Yang harus diubah mindset seperti ini. Kemudian yang kedua, mereka lebih tertarik, generasi muda ini kemungkinan lebih tertarik dengan sesuatu yang lebih cepat, lebih praktis begitu. Mungkin menulis Latin lebih cepat dibandingkan ketika menulis menggunakan aksara Jawa. Ya, mereka berpikir praktis seperti itu. Ketiga, ada kemungkinan kaitannya ini dengan istilah menguntungkan atau tidak. Sesungguhnya aksara Jawa itu juga mempunyai value, mempunyai nilai, mempunyai price, harga yang juga menguntungkan. Ya, kalau mau berwirausaha misalnya, bisa wirausaha budaya maupun wirausaha yang lain begitu, menggunakan aksara Jawa. Penulisan misalnya untuk kaos, tas misalnya, ataupun yang lain. Itu sekaligus untuk melestarikan aksara Jawa khususnya. Ya, jadi banyak sebenarnya, tetapi mereka tidak berpikir mungkin sejauh itu. Ya. Memang prosesnya harus sabar dan pelan-pelan ya. Di dalam aksara Jawa atau di dalam sastra Jawa itu kan banyak sekali kandungan filosofis ya, baik di dalam aksaranya maupun di dalam tradisi lisan, di dalam ajarannya, di dalam pitutur, dalam petuah. Nah itu kemungkinan besar bisa diterapkan untuk menjadi salah satu alternatif solusi permasalahan-permasalahan hari ini ya, tentang pemikiran-pemikiran, tentang bagaimana berfilsafat cara Jawa, tentang bagaimana harus menghadapi masalah dalam kehidupan. Nah itu
leluhur Jawa itu mempunyai banyak sekali solusi yang kemungkinan bisa dibaca dan bisa diamalkan untuk kehidupan hari ini. Kalau misal Jawacana bubar atau misalnya komunitas-komunitas penggerak seperti ini tidak ada, ya kita mengalami hal-hal yang sama seperti di periode-periode mungkin 10 atau 20 atau 30 tahun yang lalu ya. Sastra Jawa, aksara Jawa, kebudayaan Jawa berasa lebih jauh dari kehidupan yang relevan dengan kehidupan masa kini. Nah, adanya Jawacana ini saya pikir memang sebagai upaya untuk mendekatkan warisan leluhur, terutama tradisi dalam sastra, bahasa, dan budaya Jawa kepada anak muda yang kontekstual dengan kehidupan mereka hari ini. Menghadirkan aksara Jawa kembali di tengah kehidupan generasi muda tentu menjadi sebuah tantangan. Untuk itu, komunitas Jawacana mendekatkannya lewat berbagai karya kreatif, dari pertunjukan seni berbasis sastra Jawa, tembang mocopat, hingga keterlibatan dalam festival budaya dan gerakan kreatif di Yogyakarta. Tak sedikit juga yang mulai menerapkan aksara Jawa dalam wirausahanya. Huruf-huruf warisan leluhur ini dihadirkan dalam bentuk yang lebih dekat dengan keseharian kita. Kadaluar sokatutung kapal tuman dadi Mengatakan ini berhasil atau belum memang masih menjadi tantangan ya, tetapi yang jelas dari pengamatan kami pasca pandemi di tahun 2021 sampai ke sini itu antusias anak muda di Jogja semakin tinggi terhadap program-program yang ada di Jawacana. Kelasnya juga semakin banyak pesertanya, program-program yang lain juga banyak peminatnya. Nah, barangkali ini adalah sesuatu fenomena yang menggembirakan bagi kami ya. Karena kami memang pada awalnya memang diniatkan untuk selalu gratis, untuk selalu hidup dan menghidupi sastra Jawa, tapi atensi animo masyarakat ternyata semakin baik dan itu memunculkan kepercayaan diri yang tinggi untuk Jawacana sebagai komunitas untuk terus bergerak di bidang ini. Hilangnya aksara Jawa berarti bukan sekadar kehilangan huruf-huruf yang indah, tetapi juga bagian sejarah dan budaya yang tersimpan di dalamnya. Jejak pemikiran, sastra, doa, dan kebijaksanaan leluhur akan semakin sulit diakses oleh generasi mendatang. Tanpa aksara ini, warisan intelektual dan estetika leluhur perlahan terkubur, meninggalkan masyarakat dengan kehilangan yang tak tergantikan. Pelestarian aksara Jawa ini sangat mendesak jika ini berkaitan dengan peninggalan naskah-naskah kuno yang ada pada saat ini. Jadi kita harus membutuhkan mereka-mereka yang mampu untuk membaca tulisan-tulisan dari aksara Jawa tersebut. Jika kemampuan dari generasi muda ini misalnya disebut tidak bisa, lalu bagaimana nasibnya dengan dokumen-dokumen itu? Dengan naskah-naskah kuno tersebut, siapa yang akan melanjutkan pembacaan terhadap naskah-naskah kuno ini? Apakah hanya akademisi saja atau budayawan saja? Itu jumlahnya tidak banyak. Oleh sebab itu, sangat diharapkan generasi muda betul-betul menguasai baik itu penulisan maupun pembacaan aksara Jawa. Yang penting orang nggak lupa aja sih. Ya itu tadi, orang yang dulunya tahu menjadi teringat kembali dan orang yang nggak tahu bisa menjadi tahu. Itu aja sih. Sesimpel itu aja kalau saya. Masa depan aksara Jawa tidak hanya ditentukan oleh museum atau ruang kelas, tetapi oleh sejauh mana kita mau menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari tembok jalanan hingga layar digital, aksara ini bukan sekedar warisan, melainkan tanda kita masih punya akar yang kuat di tengah dunia yang terus berubah.